Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya lanjutkan lagi untuk belajar dari buku analisis and adjustment survey measurement, yaitu chapter 2.2 linearisasi. Ya, jadi kita akan belajar 2.2 linearization. Ya, sebenarnya linearisasi ini kita bisa melihat kembali pelajaran yang sebelumnya terkait error propagasi untuk non-linear. Jadi sebenarnya ini adalah inspirasi ya. Jadi ini adalah inspirasi dalam menurunkan rumus ataupun bagaimana linearisasi itu didapatkan. Ya, jadi bisa saya tulis ulang atau gambar ulang. Misalkan kita punya persamaan Y sama dengan Y kuadrat, ini kan non-linear ya. Jadi saya ulis ulang. Jadi pada saat X tertentu, anggaplah ini X0 gitu ya. Tapi sebenarnya di bab sebelumnya itu nulisnya X1. Cuman saya ngikuti saja yang di buku ini supaya tidak bingung. Ini disebut X0. Jadi pada saat X0 ini ya intinya Y0. Ya. Kemudian jika ada ataupun pada area delta X tertentu atau dx tertentu, jadi yang sebelumnya itu disebut dengan dx, cuman sekarang ini delta X. Jadi delta X itu dx yang kecil gitu, atau dx itu juga biasanya disebut delta X secara. Nah, pada area uh, ini kita bisa memisalkan grafik ini adalah linear. Jadi begitu. Filosofinya adalah Y kuadrat sekitar X0, Y kuadrat sekitar X0 itu bisa kita anggap linear. Dengan delta X yang kecil, tentu saja syarat diantaranya untuk delta X yang kecil, sekitar X0 itu bisa kita anggap linear. Nah, sehingga ini di dy-nya. Nah, kemudian yang bagian ini adalah di ini dy kalau di apa dianggap linear. Kalau totalnya ini ya dy total ya, dy eh, semua. Ini dy jika dianggap linear. Nah, dy total itu adalah dy karena linear, kita tadi mengambil linear, ditambah dy karena di sini ada dx kuadrat. Ya, seperti yang eh, sebelumnya. Nah, ini kalau saya jabarkan lagi, saya jabarkan sebentar ya. Misalkan ada fungsi, ini non-linearnya seperti ini, gitu ya. Misalkan seperti ini. Nah,
Ini punya Y fungsi X. Y fungsi X. Kalau digambar nggak beraturan seperti ini. Nah, hanya kan non-linear. Pada saat, nah, kita ngawur, anggaplah pada X mana? Oh, X pada saat sini. X0 sini. Berarti Y-nya kan ini nilainya. Y0. Nah, di sekitar X0 ini kita bisa menganggap linear. Misalkan di sini. Lah, jadi ini dianggap linear. Garis lurus. Linear garis lurus. Kemudian misalkan daerah sini X-nya. Ini X1 misalkan. Ini berarti Y1. Nah, nanti sekitar perubahan atau delta X1 ini, nah daerah sini ini dianggap linear. Nah, artinya non-linear ini bisa kita anggap linear di sekitar X0 dikali 1 dengan delta yang kecil. Begitu. Nah, maka saat kita error propagasi kemarin, ini non-linear ini akhirnya bisa kita ambil yang linearnya saja. Karena yang non-linearnya ini dianggap kecil dibandingkan yang hasil DY karena menganggap linear. Nah, jadi berangkat awal itu dari situ. Sehingga secara umum nanti bisa kita lihat di buku ini bahwa Y0 nanti atau sorry Y itu adalah, jadi ini Y itu adalah Y0 ditambah nah, ditambah ini DY dx terhadap dengan x0-nya konstan delta x. Karena apa? Ini karena ini sudah dianggap linear. Ya. Karena ini sudah dianggap linear yang sini. Seperti prinsip sebelumnya, kalau linear dy-nya ya a dx bukan turunannya. Dy dx ataupun y sama dengan, jelas kalau gitu, y sama dengan ax plus b, maka dy dx sama dengan kan ax. Atau dy sama dengan a, sorry, dy dx adalah a. Atau dy sama dengan a dx. Nah, kalau non-linear itu sudah kita linearisasi, maka kita punya persamaan linear seperti ini. Nah, sebenarnya a ini dari dy per dx. Jadi dy sama dengan dy dx kali dx kan gitu. Akhirnya kita untuk mencari apa error atau nilai ya dy pada grafik yang sudah dilinearisasi itu adalah turunannya terhadap dia kali kali deviasinya ataupun dx atau delta x nanti. Dx ini bisa dibuat delta x. Oke, jadi itu adalah uh, filosofinya. Lah, coba sekarang ditulis secara umum ya y akhirnya y0 ditambah nah, dy per ya dy per dx pada x0. Nah, pada x0 kali delta x. Sebenarnya ditambah dy kuadrat dan seterusnya itu higher order. Higher ordernya ini diabaikan. Nah, inilah yang disebut dengan apa namanya? Taylor series expansion. Jadi linearisasi dengan Taylor series expansion. Ya, dengan memotong yang higher order. Jadi inilah prinsip utama yang kita pegang ya. Ini kok bisa yang kita pegang dari sini. Ini ya sejalan dengan yang sebelumnya. Nah, sejalan dengan sebelumnya kan
dy atau y sama dengan y0 plus dy. Y0 plus dy. Ya, dy-nya adalah dy dx kali dx. Nah, kan y0 plus dy. Lah, dy-nya adalah dy dx kali dx. Nah, kan gitu. Jadi sebelumnya itu y0 plus dy, di mana dy-nya ini adalah dy dx kali dx. Lah, karena pada sekitar x, maka ini eh, pada x0, nah, kali delta x. Begitu. Nah, seperti yang di atas. Nah, oke, kita ke contoh supaya mudah, ya, supaya bisa dipahami. Contoh 2, 4 ini. Kita punya persamaan. Y sama dengan 2x pangkat berapa ini? Pangkat 3. Ya, ditambah x kuadrat dikurangi 4x ditambah 7. Nah, ini ditulis pada. Nah, pada x sama dengan berapa itu? 2. Errornya x. Nah, jadi pada x sekitar 2 itu punya error atau delta x-nya dengan delta x 0,01. Nah, ini kita coba pakai kalau di sini tulis expression total diferensial sama error propagasi. Ya, ataupun pakai Taylor series tadi, pakai Taylor series. Yang kedua pakai error propagasi yang sudah eh, error propagasi. Nah, kalau itu yang ditanyakan apa ini tadi? Hitunglah y. Nah, hitunglah y. Y-nya berapa? Dengan menggunakan Taylor series yang eh, ini, nah, ataupun error propagasi yang sudah kita pelajari ini, ataupun sebelum-sebelumnya. Nah, berapa y-nya? Jadi y sudah saja mestinya. Ya, y sama dengan y0 ditambah rumusnya apa? Dy dx dx pada x0 kali delta x. Jadi kita punya persamaan y menjadi ini. Nah, y0-nya. Nah, y0 itu y pada x0. Nilainya adalah berapa? Berarti eh, ini ada yang tidak. 2, berarti x0-nya berapa? Nah, ini pada x0-nya 2. Berarti 2 kali x0 pangkat 3 ditambah x0 kuadrat dikurangi 4x0 ditambah 7. Ini adalah y0 ditambah dy dx. Nah, ini turunan turunan y ini terhadap x berapa? Berarti 2 kali 3 atau 2 kali 3 x kuadrat, karena ini turun pada x0, karena ini pada x0 berarti tulis x0 di sini. Ditambah turunannya x kuadrat 2x karena pada x0 dikurangi 4x ini turunannya adalah 4 kali delta x. Nah,
Berarti ini kita ganti X0-nya 2 semua. X0-nya 2 semua. Sehingga didapatkan 19 plus 24 delta X. Ya, artinya persamaan. Ini kalau digambar barangkali begini atau begitu. Untuk daerah X 0 itu sama dengan 2, itu kita dengan delta X kecil itu kita punya persamaan, apakah nanti yang sini, ini saya ngawur aja, yang sini itu dianggap linier. Dianggap linier. Lah, ini pertama. Artinya kita sudah punya persamaan itu. Sehingga dengan menggunakan uh, expansion Taylor series expansion ini berarti ya menggunakan ini-nya saja. dy dx delta x. Berarti kan yang ini. Jadi yang I itu dengan Taylor series ya. Di situ ada total differential expansion, saya anunya aja. Itu dy-nya adalah dy dx pada saat x0 kali delta x. Nah, dy dx pada x0 itu ya kita turunkan ya, kita turun tadi ya, nilainya yang ini. Atau gimana nih, ngikut di buku aja, ngikut di buku supaya tidak bingung ya. Intinya kita sudah punya persamaan linier dari non linier ini adalah ini jadi linearisasi, sudah dilinearisasi. Intinya gitu ya, sudah dilinearisasi. Ya, kalau di buku ini dia menyampaikan berdasarkan apa, expansion total diferensial. Expansion total diferensial, kalau ini saya ganti supaya apa, wis ikut yang ada di situ, nggak bingung. Expansion total diferensial. Ini dengan expansion total diferensial, artinya didiferensialkan ya, didiferensialkan. Kalau jadi expansion total diferensial, kalau kita punya y sama dengan apa itu tadi, 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 4x plus 7 ya, pada x sama dengan 2, errornya 0,01, deviasi gitu ya, bisa deviasi, bisa error. Maka dy-nya, kalau kita nyari dy-nya itu adalah ya turunannya kan dy per dx kali dx. Turunannya apa? Tuh, nah, nanti pada x0 ya. Turunannya tadi kan 6x 0 kuadrat ditambah 2x0 min 4 kan, kali dx. Nah, ini adalah nilainya tadi 24 kali dx. Dx-nya berapa? Dx ini nilai apa, errornya ataupun deviasinya sekitar x berapa? 0,01. Ya, nilainya 0,2. Nah, dengan cara yang kedua, error propagasi, yang propagasi setelah kita propagasi, setelah
kita linearkan. Ya, linearkan. Setelah kita linearkan kan punya persamaan Y sama dengan, setelah dilinearkan kita akan punya persamaan ini. Maka kan persamaannya berapa? 19 plus 24 dx. Ya, jadi seolah-olah kita punya persamaan seperti gini. Nah, sehingga dy adalah, kalau linear, nah ini kan A-nya. Nah, A-nya ataupun ini adalah B. Ini B, ini A ataupun gradiennya. Gradien. dy adalah A dx. Ya, A-nya berapa? 24. Dx-nya berapa? 0,01. Ya, sama 0,2. Jadi akhirnya ya sama saja sebenarnya ini. eh, Kalau saya lihat sih, ini konsepnya ya ini tadi ya. Kita sudah punya Y0 pada nilai X0, kemudian pada delta T, delta X yang kecil, itu dianggap linier. Gitu. Ya, itulah linearisasi. Nah, sekarang kita kembangkan. Ini next teori lah gitu ya. Kalau ini tadi apa? X-nya kan satu. X-nya satu. Gimana kalau ada X-nya dua? Artinya persamaan itu mempunyai X1, X2, bahkan X3, X4 begitu. Kalau X-nya atau variabel X-nya satu kan dy dx pada X0 kali delta X itu saja. Jadi dari ini. Ya, saya tulis ulang juga nggak apa-apa ya. Kalau X-nya satu, misalkan maka Y adalah Y0 plus dy dx pada X0 delta X. Karena X-nya cuma ini satu variabel X. Nah, kalau lebih dari satu variabel X, misalkan ada X1, ada X2, ada X3, dan seterusnya. Maka Y bagaimana? Nah, Y bisa ditulis Y0 ditambah parsial diferensial Y terhadap X1, kan gitu. Diturunkan terhadap X1. Nah, nanti X0 eh, pada kondisi semuanya eh, awal gitu ya. Kalau ini tadi cuma satu kan pada saat X0, pada saat di sekitar X0, di sekitar titik awal gitu aja. Di 0 itu titik awal. Titik awalnya siapa ya? Titik awalnya semua. Kalau ada X1, X2, X3 kali delta X1. Ini turunan terhadap 1 kali delta X1. Ditambah dy per dx2 pada X0 juga. X0 itu untuk semuanya, baik 1, 2, 3 yang awal. Yang kali delta X2. Ditambah dy turunan Y terhadap X3. Ini pada X0 juga delta X3. Nah, dan seterusnya ya, dst. Nah, ini bisa kita apa namanya? Notasikan ya, supaya mudah ya. dy nanti mudah penulisan aja. Karena nanti misalnya banyak variabel itu, kalau kita tulis seperti ini ya menghabiskan kertas.
Maka kita misalkan dy dx atau partial diferensial y terhadap x itu adalah ditulis j. Nah, jadi dy per dx itu kita misalkan j gitu. Kalau terhadap x1 berarti j1. Nah, gitu. Kalau terhadap x apa, dy terhadap dy terhadap x2 maka ya j2. Nah, ini nih merah. Maka bisa kita tulis y sama dengan y0 ditambah j1 delta x1 ditambah j2 delta x2. Nah, dan seterusnya. Nah, ini nulisnya aja. Nah, ini kalau buahnya panjang, maka bisa kita sederhanakan lagi. Ya, jadi y sama dengan y0 plus j1 delta x1 j2 delta x2 dan seterusnya itu karena bisa panjang, baik, bisa kita notasikan dalam matrik itu. Nah, jadi gimana? Ini kan matrik itu baris kali kolom. Jadi ini saya tulis coba dalam warna merah. Nah, ingat matrik itu kalau perkalian atau per perkalian matrik itu baris kali kolom BK. Ini coba di perlu. Nah, sehingga ini bisa saya tulis Y itu Y0 ditambah. Nah, J ini saya jadikan matrik. J1 kali J apa? Eh, sorry, elemennya matrik. Berarti J1, J2 sampai seterusnya. Matrik apa ini? Horizontal anggaplah gitu. Dikali delta X1, delta X2 ke bawah matrik vertikal. Kalau ini satu baris, ini satu kolom. Sehingga ini kalau diterjemahkan sama dengan yang di atas. Kenapa? Karena J1 kali X1 ditambah J2 kali X2. Jadi ini untuk ini J1 kali X1 ditambah J2 kali X2 ditambah J3 kali X3 dan seterusnya. Karena tadi eh, baris kali kolom dan nanti akan sama dengan yang atas. Jadi itu prinsip eh, kalau notasinya dalam matrik. Jadi nggak usah bingung nanti ya. Nah, ini bisa disederhanakan lagi. Kalau matrik nulisnya seperti ini, nanti perlu perlu space, tempat, bisa disederhanakan umumnya. Nah, matrik itu di dalam apa namanya huruf tebal. Jadi ini J kali delta X. Nah, ini saya tebalin gitu ya, saya tebalin J delta X. Nah, kita nulis J kali delta X ini aja sudah melambangkan ini J-nya matrik, delta X-nya matrik. Nah, jadi ini adalah uh, case jika, jadi Y ini, saya ini kan, untuk X variabel lebih dari 1, tapi Y-nya 1.
dengan Y variabelnya 1. Kalau X-nya lebih dari 1, Y-nya cuma 1. Itu ditulis dalam matriknya ini. Nah, sekarang contoh dulu dengan uh, X-nya banyak, tapi Y-nya 1. Nah, ini contoh 2,5. Nah, di situ ada gambar beginian. Ini ada diameternya gitu kan. Diameter setengah lingkaran, setengah lingkaran. Nah, lingkaran ini X3, kemudian ini ada jarak X1 yang sini. Ini ada X2. Nah, ini kalau area ini di area 1, area 2, area 3. Sorry, mohon maaf. Ini mestinya gambarnya itu adalah gini. Ah, gitu ya. Jadi kita mencari area 1, 2, 3 ini. Tadi dikasih tahu ini X3, tingginya X3, panjangnya X1, ininya X. Maka nah, maka luasannya ini adalah Y, atau luasannya itu misalkan dibuat Y, itu luasan 1 tambah luasan 2 tambah luasan 3. Luasan 1 itu adalah pi per 8 X atau D pangkat 2 atau D kuadrat, pi per 8 D kuadrat. Nah, kan gitu. D-nya itu adalah X3, D kuadrat. Ini luasan 1. Luasan 1. Luasan 2 ya square, yaitu X1 kali X3. Nah, X1 kali X3. Luasan 3, nah, kan segitiga. Setengahnya X2 kali X3. Jadi setengah X2, X3. Jadi ini luasan 2, ini luasan 3. Dah. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Kalau diketahui X1 0, X2 0, X3 0. Ketahuinya dulu, kita tulis. Pada, berarti X1 0 berapa itu? 50 meter. X2 0, 20 meter. X3 0, 30 meter. Then linearis this function. Oke, figure ini ekspres total area, kemudian uh, linear kan. Nah, karena ini kan non linear, jadi ini non linear diminta untuk bilinear. Nah, padahal ada X1, X2, X3. Nah, jadi linear kan, linearize, linear kan. Nah, linear kan tadi apa? Konsepnya. Nah, konsepnya ya ini. Ini kalau satu variabel, ini kalau banyak variabel, ini kalau mau di eh, matrikan kan gitu. Berarti eh, Y sama dengan Y0 plus J delta X mestinya. Nah, cuman kita cari Y0-nya berapa, J-nya berapa, delta X-nya berapa, kan gitu aja. Jadi kita cari atau sudah linear itu Y sama dengan Y0 plus J delta X. Ini J tebal, delta X tebal. Itu matrik. Nah, di mana
Y0-nya, Y0-nya kita cari. Y0 sama dengan, ini, di mana Y0 adalah, ya ini ditulis lagi semua. Pada X10, X20, X30. Nah, sehingga berapa? Pi per 8. X30 kuadrat ditambah X10, X30 itu ditambah setengah X20, X30. Jadi pada saat, nah ini diganti ini aja. Diganti ini, maka kita dapatkan, nah ini silahkan nanti dicek gitu ya. Itu kita dapatkan 2153,43 meter persegi luasnya. Y0-nya gitu ya. Y0-nya. Karena kalau apa namanya? Y-nya tadi kan Y0 plus delta. Kenapa? Karena mungkin ada error begitu ya. Errornya di berbagai tempat. Nah, maka ada ini nih. Kenapa kok bukan Y0 saja, Pak? Mestinya kan ini. Menurut eh, ya yang selama ini di SMA gitu ya luasannya ya ini aja cukup. Itu dianggap ngukurnya benar, errorless. Nah, padahal ada kemungkinan error. Makanya ada delta X di berbagai tempat. Maka ditambah J delta X. Nah, kemudian nilai J-nya. Nah, ini Y0-nya kan sudah. Sekarang J. J tadi apa? J adalah J adalah turunan. J1 berarti turunan Y terhadap X1. J2 turunan Y terhadap X2. Nah, begitu. Berarti bisa kita tulis J, ah, J itu turunan. Kalau dibuat matrik, turunan Y terhadap X1, atau saya agak sini kan supaya cukup. Ya, ini J sama dengan turunan turunan Y terhadap X1, turunan Y terhadap X2, turunan Y terhadap X3. Ini dibuat apa? Kalau dalam matrik gitu ya. Terhadap X1 turunan Y, jadi Y semua ini terhadap X1. Berarti nilainya berapa? Yang luasan pertama X1-nya nggak ada. Luasan kedua ada X1. Berarti nilainya X1, X3. Turunannya X3. Nah, berarti X3. Nah, dan ingat lagi, turunan Y pada X1, turunan Y terhadap X1 pada X0. Berarti langsung X3-nya X30. Nah, gitu. Ini yang ketiga nggak ada X1-nya, berarti 0. DY per DX2. Sekarang DY per DX terhadap X2. Ini nggak ada, ini nggak ada, ini. Jadi terhadap X2 berarti ini nggak ada, ini nggak ada, ini yang ada. Nilainya berapa? Terhadap X2 berarti setengah X3. Nah, tadi pada X0, X30 berarti. Oke, kemudian turunan yang ketiga. Turunan terhadap X3. Ini ada, ini ada semua. Berarti turunan terhadap X3 ini yang paling panjang. Yaitu turunan X3 berarti pi per 8 kali 2. Berapa berarti? Nah, pi per 8 kali 2 berarti pi per 4. X3 pangkat 1 pada X30. Ya, kan gitu. Ditambah, jadi ini kalau saya buat koma, koma supaya nggak bingung, ini koma, ditambah
turunan terhadap X3 itu adalah X1 0 ditambah ini turunan terhadap X3 setengah X2. Nah, sehingga nilai-nilai ini bisa kita cari. X0-nya sudah ada. Nilainya berapa? Yaitu 30. Silakan nanti dihitung. Setengah X3 0 setengah kali 30 berarti berapa? 15. Pi per 4 X3 0 dan seterusnya ini dijumlah semua nilai dapatnya 84. Udah. Berarti J sudah dapat. Nah, J-nya sudah dapat. Sehingga Y0 dapat, J dapat, delta X-nya ada enggak? Kalau delta-nya enggak ada ya enggak perlu kita cari. Tetapi nanti begitu dikasih, kita tinggal mengalihkan. Sehingga kita dapatkan Y itu adalah Y0 plus J delta X. Karena ini matrik tebal, berarti Y0-nya berapa tadi? 2153. 2153,43 ditambah J. J-nya berapa? 30, 15, 84. Nah, kemudian sini delta X1, delta X2, delta X3. Nanti kalau ada tinggal ngalihkan ini, tambah ini gitu. Atau mau ditulis lengkap. Sebenarnya ini sudah yang paling ringkes. Ya. Cuman nanti pada saat ini kan ya saya ngikut di buku juga apa-apa. 30 kali delta X1 ditambah 15 kali delta X2 ditambah 84 kali delta X3. Udah selesai. Meter. Artinya nanti kita bisa mencari luas ini jika X1, X2 ada error. X3 ada errornya, tinggal masukkan di situ. Nah, inilah mudahnya linearisasi. Nah, sekarang dikembangkan lagi. Tidak hanya X-nya yang lebih dari 1, tetapi Y-nya lebih dari 1. Jadi next teori, saya sebut next teori. Nah, jadi next teori, X lebih dari 1, Y-nya juga lebih dari 1. Wah, ini jadi menarik. Artinya gimana? Nah, kalau saya tulis Y misalkan fungsi X1, X2, X3, dan seterusnya. Karena Y-nya lebih dari 1, ini berarti saya sebut Y1. Y2-nya fungsi juga X1, X2, X3, dan seterusnya. Sampai YM. Sampai Y-nya itu M. Sehingga fungsi, ini fungsi Y1 berarti fungsi 1, Y2, F2. Kalau YM ya fungsi FM, X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, itu gimana membuat ataupun mencarinya? Karena apa? Nanti Y-nya banyak, X-nya juga banyak. Nah, mudah-mudahan tidak bingung. Tadi ini Y-nya 1, X-nya yang banyak. Nah, yang sebelumnya ini X1, Y-nya 1. Ini X-nya 1, Y-nya cuma 1. Nah, ini contohnya. Kemudian ini X-nya lebih dari 1, tapi Y-nya 1. Sekarang Y-nya X-nya lebih dari 1, Y-nya juga lebih dari 1. Baik, sekarang bedanya ada Y1, Y2, Y3 sampai YM. Ini
kita merujuk pada sebelumnya. Kalau Y-nya 1, kan Y0 plus apa? DY1, sorry, DY per DX. DY per DX 1 gitu ya. Y-nya 1, X-nya banyak. Ini saya tulis lagi. Sorry, ini X0 delta X1 ditambah DY dx2 pada X0 delta X2 dan seterusnya. Sekarang kalau 1, maaf, kalau Y-nya lebih banyak itu Y-nya berarti ada 1, 2, 3. Maka saya ganti nih, ada Y1, Y10, berarti ini DY1, karena ini Y1, ini uh, terhadap X1. X1, 0 kan berarti gitu. Ya, DY1, DX1, DY1, DX2. Begitu. Jadi perbedaannya di sini, ini X-nya kan sama ya, X1, X2, X3, X1, X2, X3. Sehingga yang membedakan dengan adanya Y itu ini, jadi Y1, Y10, DY1, DY1, begitu. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Yang membedakan itu, ini ada tambahan eh, simbol 1. Nah, sehingga nanti kalau Y2 bisa kita tulis Y2 sama dengan ya Y20 ditambah, karena ini Y2 ya DY2 per dx-nya, dx terhadap X1. X-nya pancet, X-nya sudah lebih dari 1 tadi. X0 delta X, dy-nya dy2 per dx2 pada X0 delta X2 dan seterusnya. Nah, sekarang ada Y1, Y10, Y2, Y20, ini dy2. Nah, ini ada simbol baru. Kalau J tadi dy per dx1 J1, sekarang ada Y1, ada Y2, maka J-nya tadi, maka J sebelumnya kan J itu dy per dx1, ini J1. J1 dy per dx1. Nah, sekarang ada dy1 dx1, dy2, sehingga diubah notasinya, bukannya diubah, ditambah. Kalau dy1 per dx1 itu adalah 1, 1, J1, 1. Ah, gitu. Jadi ini adalah J1, 1. Sehingga kalau kita nulis dy1 per dx2, maka diganti atau ditambahi J1, 2. Ah, begitu. Ini kurung. Nah, sehingga persamaan yang di bawah ini untuk Y1 sampai YM itu bisa kita tulis dengan notasi ini. Y1, Y2 sampai YM kan gitu. Maka ini Y10 ditambah. Nah, ini J-nya berapa? J11. Delta X-nya ya 1. Ditambah J12 delta X2. Karena delta X tadi kan memang sudah banyak variabel. Sekarang Y-nya saja yang ditambah. Ada lebih dari 1. Sehingga ini Y20 plus J. Karena ini miliknya Y2 berarti J2. Karena terhadap turunan
X1 berarti 21. Delta X1. J2 turunan Y2 terhadap X2. J22. Delta X2. Dan seterusnya sampai M. Berarti JM0 plus JM1 delta X1. JM2 delta X2. Dan seterusnya sampai ya JMN kalau ininya sampai N. Ya. Sehingga JMN kalau ini sampai delta XN. JMM kali delta XN. Begitu. Ini jika banyak. Nah, notasi ini bisa kita sederhanakan. Tadi kalau kalau sendirian bukan matrik, kalau banyak jadi matrik, kalau matrik itu jadi tebel kan gitu aja. Nah, sehingga eh, bisa bisa kita sederhanakan, misalkan ini mau matrik gitu ya, itu Y1 sampai Y2 sampai YM. Sama dengan ini juga matrik Y10, Y20 sampai YM0. Nah, ditambah. Nah, untuk J ini jadi J11, J J12 sampai J berapa? 1 N matriknya misalnya ada N X gitu kan sampai J1N. Jadi turunan Y1 terhadap XN, X1, X2, Xn. Dan J turunan Y2 terhadap X1 berarti 21. J22 sampai J2N. Nah, ini JM1, JM2 sampai JMN. Nah, gitu matriknya. Kali nah, delta X1, delta X2 sampai delta XN. Coba ini kalau di, dikalikan matrik, ingat baris kali kolom, baris kali kolom. Nah, nanti baris kali kolom. Nah, kan gitu. Ini berapa jumlah baris nah, jadi baris kali kolom kali. Misalkan ini ukuran ini berarti apa? MN kali N. Nah, kali ukurannya berarti barisnya berapa? Sebesar M, kolomnya N. Nah, berarti DK baris M kali N. Nah ini barisnya N. N kali kolomnya. Sorry, ya kolomnya 1. Berarti nanti ukurannya jadi M kali 1. M kali 1. Nah, jadi ini kali ini. M kali N, N kali 1. Jadi ini ukurannya adalah M. N, yang ini N kali 1. Maka nanti akan M kali N. Nah, itu kalau dikembalikan ke sini akan sama. Maaf, oke, sehingga ya sebenarnya sudah jadi ini. Nanti tinggal nyari masing-masing elemen ini aja. Ya. Tinggal mencari masing-masing elemen itu anggotanya. Nah, sehingga kalau kita tulis secara singkat yang ini, yang bagian ini, kita tulis sederhana, simpelnya. Ya, Y sama dengan Y0 plus J delta X. Ini J-nya jadi J besar, karena ukurannya M kali N. Sebelumnya, J itu yang ini kan hanya ukurannya berapa? Barisnya
satu kolomnya N, kan gitu. Satu baris lah. Sekarang kan banyak baris. Sehingga J-nya tadi yang kecil-kecil menjadi J besar. Ini menjadi J besar. Diletakkan gitu. Dan ini sebenarnya juga matrik. Ini sebenarnya juga matrik. Cuman yang ini J-nya besar. Nah, sehingga sama. Cuman isinya ya aja yang berbeda. Gitu. Isinya J besar apa? Ya, kalau dijabarkan intinya begini. Y isinya Y1, Y2, Y0 isinya Y10, Y20 gitu. C ya turunannya. Nah, turunan Y1 terhadap X1, turunan Y1 terhadap X2 dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau mau supaya nggak bingung lagi, oke. Okay. Jadi Y ini adalah Y1, Y2 sampai YM. Y0. Y0 ini adalah Y1 0, Y2 0 sampai YM0. C, yang C. C ini berarti turunan nah, 1 terhadap X1 ya. Tentu saja pada saat X0, pada saat nolnya. Turunan Y1 terhadap X2 dan seterusnya. Berarti turunan Y1 terhadap delta XN. Ke bawah, berarti turunan Y2 terhadap X1. Turunan Y2 terhadap X2 sampai seterusnya. Seterusnya ke bawah, turunan YM terhadap X1. Turunan YM terhadap XN. Nah, sampai turunan YM terhadap DN. Itulah eh, matrik C. Kalau delta delta X, ya delta X ya delta, maaf, delta X1, delta X2, dan seterusnya delta XN. Begitu kalau dijabarkan. Ya, nah, sekarang contoh soal. Contoh untuk 26 berarti ya. Jika ada X-nya banyak, Y-nya banyak, X-nya juga banyak. Nah, jadi contoh untuk Y lebih dari satu, X juga lebih dari satu variabel maksudnya. Nah, ini kita punya persamaan. Ya, ini nanti silahkan dibaca apa namanya di situ. Intinya kita dapat persamaan Y1. Ini ada hubungan dengan sebelumnya sebenarnya kalau dibaca lagi silahkan dibaca. Sehingga mendapatkan persamaan ini. Ya, ditambah setengah X1, X2. Jadi sehingga punya persamaan Y1, Y2 yang berbeda. Ini X2, X3. Jadi saya menekankan kalau kita punya persamaan, ya tentunya dari geometrinya gitu kan, diterjemahkan, kemudian mendapatkan persamaan ini. Ya, saya beratkan caranya, gitu kan? Nah, untuk mendapatkan Y1, Y2 ada error di X1, X2, X3, maka ya bisa kita pakai ini aja. Nah, masing-masing elemen nanti dicari sehingga kita oh ini berapa gitu. Ya, nilai ini berapa, nilai ini berapa, nilai ini berapa. Ya, sehingga bisa kita masukkan Y1, Y2. Jadi kalau kita tulis Y sama dengan kita tentukan Y0 ditambah J karena ini banyak delta X.
Nah, apa, nilainya mana dulu? Nah, kalau Y10 ini diganti. Eh, ini kebetulan sama ya. X10 50, X20 berapa 20, X30 30 gitu. Nilai Y0-nya ya silakan ini diganti pada X0. Nah, itu didapatkan berapa? Sudah ada belum itu? Uh, Y0 ya ini diganti aja. X X3 pada 0, X1 sama dengan 0, X2 sama pada 0. Berarti Y0-nya nanti kita dapatkan yang Y10, Y10 ini sama Y20 itu sama dengan eh, pi per 8 X30. X30 kan ini. Kuadrat ditambah setengah X10, X20, ini kemudian setengah X10, X30 ditambah setengah X20, X30. Nah, maka didapatkan itu 1103,43 dan 1050,00. Nah, ini Y0-nya. Kemudian J-nya. J. Ini saya ambil dari sini, nggak apa, supaya ini sama. Ini terus untuk dapatkan J. J besar. Nah, ini J besar. Untuk J besar itu D DY1 per DX1 pada 0 tadi, DY2 per DX2 pada 0, DY2 per DX1, DY2 per DX2. I2 ya. Nilainya berapa? Coba ini diturunkan pertama. Diturunkan terhadap X1. Berarti turunkan X1 ini enggak ada. Atau karena ini digatok berarti 0. Berarti ini turunkan X1 setengah X2. Ingat pada 0 ya, pada 0, pada X, pada awal, kondisi awal gitu. BDY1 beri 1 gitu. Kemudian eh, oh maaf, ini ada sampai 3 ya. Oh, sampai 3. Karena X-nya itu sampai 3. Berarti kita tidak boleh buat. Ini DY ini 1 ini ya, ini 1, ini 1, semua ini 1. Satu baris ini terhadap apa DY1. Ini DX3. Kemudian ini DY2 per DX3. Maaf, ini tidak hanya X-nya 2, tapi X-nya 3. Yang baris 1 itu semua turunan Y terhadap X1, X2, X3. Baris 2 turunan Y2 terhadap X1, X2, X3. Nah, ini diturunkan X1 tadi berapa? Setengah X2. 0 berarti. Kemudian turunan terhadap X2 Y1 terhadap X2. Oh, ada salah lagi nih. Saya nulis mestinya ini X3 ini. Ini X3. Coba dicek lagi. Jangan-jangan ada salah tulis. Nah, ini X1 kali X3. Berarti DY1 per DX1 ini adalah X3. Ini X3 0. Oke. Kemudian
DY1 terhadap X2 nggak ada. Nilainya 0, ditulis 0. DY1 terhadap X3. Nah, ini ada pi per 8 kali 2. Berarti pi per 4. Nah, pi per 4 X3 pangkat 1 ditambah setengah X1. X1. Nah, ini harus pada saat 0, pada saat 0. Kemudian turunan persamaan 2, Y2 terhadap X1. Berapa? Setengah X3. Setengah X3. 0. Turunan terhadap 2. Jadi ini terhadap 2. Berapa? Setengah X2. Terhadap X2 berarti setengah X3. Nah, ya, jadi terhadap X1 berarti setengah X3, terhadap X2 setengah X3, terhadap X3, Y2 terhadap X3, berarti setengah X1 ditambah setengah X2. Ya, setengah X1, maaf ini jadi kecil-kecil. Setengah X apa? Terhadap X3 setengah X1 ditambah setengah X2. Ingat, ini pada awal. Berarti 0, ini X1, 0, X2, 0. Nah, matriknya. Nah, nilainya berapa? Nilai C, nilai matriknya ini. Nah, itu didapatkan setengah, nah, setengah X3, 0. Berarti setengah kali 30, 15. Kemudian 0. Kemudian berapa? Pi per 4 X3 0 plus itu 49. Kemudian setengah X3 0, 15. Setengah X2 terhadap X2, X3 lagi, 15 lagi. Kemudian setengah X1 0, berarti 25, ditambah setengah X2 0, 10. 25 tambah 10, 35. Nah, gitu. Berarti C besar, matriks C besar nilainya adalah ini. Kemudian Y0, tadi nilainya juga sudah ada. Y0 tadi nilainya mana? Nah, ini. Sehingga kita punya Y, tadi kan Y0. Nah, Y0-nya 11043 sama 1050,00 ditambah C, C besar. C besarnya adalah 15049. 15, 15, 35. Nah, kemudian delta X 1, delta X 2, delta X 3. Nah, jadi Y-nya ini sebenarnya apa? Y itu adalah ada Y1 sama Y2. Nah, begitu. Sudah ketemu, selesai. Nah, kalau mau dijabarkan silahkan. Y1 itu sama dengan ya ini 110343 ditambah lah ini baris kali kolom. Ingat itu ya, baris kali kolom. Berarti 15 delta X1, ini nolnya nggak usah, ditambah 49 delta X3. Nah, Y2 berarti 1050,00 plus yang ini baris kedua kali kolom. 15 delta X1 ditambah 15 delta X2 ditambah 35 delta X3. Nah, sudah selesai.
Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami sehingga nanti sekompleks apapun tidak bingung. Ya silahkan diulang-ulang lagi videonya kalau memang ada yang kurang paham. Ya sekian, eh, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.